buat saya jati diri. Ya? Dan kalau saya berjalan sendiri, saya jujur saya menyerah. Kami merayap, kami jalan dengan nol. Tetapi kami punya visi dan misi niat untuk bagaimana orang luar bisa melihat budaya Papua. Halo sobat-sobat, jumpa bersama saya Cecilia Frumen dalam Papua Speak Up, ruang suara dari Timur Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan pemilik rumah etnik Papua, dengan kakak Mitsi Wanma Burdak. Kita langsung menyapa. Halo kakak. Halo Dek. Apa kabar? Sangat baik. Kakak, ini saya pertama masuk ke rumah etnik ini kakak. Mata saya langsung tertuju Honai, Iya, kakak ya, rumah Honai. Iya, kakak, latar belakang dari rumah etnik ini, kakak boleh jelaskan? Ya, baik. Ini latar belakangnya terinspirasi dengan budaya Papua yang begitu unik, yang memang menurut saya sebagai orang Papua asli juga merasa bahwa wah ini sesuatu hal yang unik yang perlu saya angkat. Benar. Nah, akhirnya sudah kenapa sih saya tidak buat sesuatu yang di situ bisa dilihat, oh ini memang benar-benar budaya asli Papua, di mana ada rumah-rumah, di mana ada pakaian adat Papua, kemudian kuliner. Jadi memang yang melatar belakangi semua itu adalah kecintaan saya terhadap budaya ya? Karena Iya. budaya saya unik. Dan yang berikut adalah salah satu ketakutan yang ada di diri saya. Mengingat bahwa dengan adanya zaman yang berubah, Benar, zaman modernisasi ini sudah mengikis nilai-nilai budaya pada kami orang Papua, bukan hanya orang tua, tetapi sudah generasi-generasi yang milenial maupun Gen Z, Gen Alpha sekarang itu sudah mulai terkikis. Benar. Budaya itu sudah mulai hilang ya, pelan-pelan ya kakak ya. Sudah mulai hilang. Iya, kakak, kalau boleh tahu nih, sejak kapan nih rumah etnik Papua ini berdiri? Baik, jadi rumah etnik ini sempat berdiri itu pas puncak-puncaknya COVID. Tahun ya? 2021. 2021. Iya, 2020 akhir itu saya sudah mulai merintis dengan membersihkan daerahnya, dan kemudian 2021 tepatnya di tanggal 23 Juni. 23 Juni kakak ya? Ya? Berarti bulan depan kakak ya? Bulan depan. Ini berapa tahun ini? Pas 5 tahun. 5 tahun Masih ya, balita ya, mau meranjak ke anak. Iya, balita, benar sekali. Sobat-sobat juga ingin tahu ya kakak Mitsi, kenapa nih kakak mau ingin membuka wisata rumah etnik ini kakak? Iya, saya punya satu misi tersendiri di mana ingin tempat wisata ini bukan hanya sebagai tempat wisata yang dikunjungi begitu saja untuk melihat budaya, tetapi juga tempat ini bisa menjadi salah satu alternatif tempat edukasi. Edukasi ya. Jadi mengingat karena orang luar itu image-nya tahu bahwa di Papua itu rumah tempat tinggal itu Honai. Ya. Dan pakaian tradisionalnya itu semuanya itu koteka. Padahal masih banyak ya. Ya. Jadi berharap dengan adanya tempat ini bisa menjadi salah satu edukasi bagi pengunjung maupun yang para datang, pelajar, ya? Karena hampir setiap sekolah di hampir Papua Barat Daya itu tiap tahunnya itu mengadakan tur ke sini untuk belajar. Nah, itu oleh karena itu saya melihat ini bisa untuk diterapkan. Jadi rumah etnik bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi menjadi salah satu tempat edukasi. Edukasi ya. Nah, bagi orang luar maupun yang ada di Papua untuk mengenal. Oh, ternyata di Papua itu ada jenis-jenis rumah, pakaiannya juga berbeda. Iya. Kemudian juga makanan ya. Benar. Apa yang menarik nih dari wisata rumah etnik kakak? Iya. Baik, di sini salah satu yang selama ini saya lihat adalah minat pengunjung untuk memakai kostum Papua. Kostum Papua ya? Kostum yang paling dominan ini dari suku mana kakak? Hampir yang dominan saya jujur itu dari Wamena. Dari Wamena kakak ya? Iya, dari Wamena. Tetapi tidak hanya Wamena saja. Sekarang sudah mulai ada yang ingin memakai juga pakaian adat dari suku Maibrat, suku Moi, suku Imeko, dan juga Biak, Serui, itu sudah mulai banyak. Karena kami di sini kostum-kostumnya kami taruh, oh ini dari suku ini, dan kami tidak bilang bahwa harus milih ini, tidak, dari pengunjung yang memilih. Jadi ketika mereka melihat gambar yang kami taruh, mereka lihat oh
saya ingin pakai yang ini. Oh iya, Bisa baik, langsung ini ya. dari MOI punya, silahkan digunakan. Jadi kami menaruh Berarti gambarnya. langsung dari pengunjung Kakak Iya, ya? pengunjung yang memilih, bukan kami yang menyarankan. Kakak, budaya dari suku mana nih Kakak di rumah etnik ini yang lebih ditonjolkan? Atau ada suku-suku tertentu atau Iya. semua suku ditonjolkan Kakak? Baik, jadi di sini kami ingin kalau bisa semuanya. Semua ya? Semuanya Papua, karena di sini kami tidak melihat persuku, tapi Iya. melihat sama-sama Papua. Papua ya, Kakak, Iya, yang benar. penting kulitnya hitam, keriting rambut berarti keriting sama. ya? Iya. Iya, jadi kami berupaya untuk semua. Tetapi keterbatasan kami, jadi kami sementara yang ada hanya baru 6. Jadi 6 ada kostum ya? Itu dari mana saja Kakak? Iya, 6. Oh maaf, kalau kostum baru 5. 5 ya? Iya, dan Dari- kami baru tetap mengupayakan dari Kalau boleh tahu Wamena. Kakak dari suku mana? Iya, dari suku Lepago dan Mepago, pegunungan, pegunungan. kemudian Asmat, Asmat, dan juga Biak, Moi, Maibrat, Maibrat. dan Serui kami lagi mengupayakan. Oke. Iya. Tapi untuk Kakak, untuk wisatawan lokal sendiri atau mancanegara sendiri itu yang mereka lebih dominan, yang mereka lebih suka itu apa itu Kakak? Iya. Untuk kostum ya? Baik, kalau untuk kostum tidak dominan juga sih, kadang mereka juga memilih juga ya. Ada Iya. yang tetapi kalau untuk dari mancanegara mereka lebih lari ke yang natural. Natural Nah, ya? natural itu jadi mereka lebih ke salah satunya itu kayak asmat karena semuanya dari kain rumput. Kain rumput ya, Iya. memang benar-benar masih tradisional Iya, Kakak jadi ya? mereka asmat dengan wamena. Itu kadang dari pengunjung untuk luar negeri ya, tetapi kadang juga ada juga yang luar negeri yang memakai Maibrat punya, kemudian Moi punya. Macam-macam bervariasi Iya. berarti ya, sobat-sobat. Iya, sobat-sobat, kita akan masih terus mengulas ya bagaimana rumah etnik itu, proses perkembangan rumah etnik sejauh ini, karena ibarat bayi mereka sudah ada di titik sampai ke 5 tahun untuk bulan depan. Tadi Sisil sudah mendengar pengunjung Kakak ya, pengunjung di rumah etnik ini bukan hanya turis lokal, tetapi juga turis mancanegara Kakak. Antusias mereka seperti apa nih Kakak? Kalau untuk antusias mereka memang besar sekali ya. Sangat besar. Sangat besar karena Terutama yang mana nih Kakak? Turis lokal atau mancanegara, tentunya Mancanegara mancanegara. ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang kenyataannya juga lokal yang di luar dari kota Sorong. di luar dari kota Iya, Sorong ya? bahkan yang Papua sendiri pun dari Jayapura, Manokwari pun Di luar Papua Barat Daya iya, berarti? ada yang Luar antusias biasa. dan berharap di tempatnya mereka juga Mereka- ada tempat seperti begini. Nah, itu yang salah satu ya menjadi PR buat daerahnya mereka ke depan, ada tempat yang bisa menjadi satu tempat pusat orang Papua dengan segala macam pernak-perniknya dan kebudayaannya. Benar, berarti sobat-sobat kita harus bangga. Di Papua Barat Daya ini salah satu ikon ada rumah etnik Papua ya Kakak Mitsi ya. Kita bangga sekali sobat-sobat. Iya, Kakak Mitsi, seperti apa nih kemajuan pariwisata rumah etnik? Iya, baik. Kalau saya mau kilas balik Iya. sedikit ya, ini kalau bisa saya tunjukkan foto-fotonya. Foto-foto, iya. Itu dari awal ya, kalau mau dibilang kita sangat berjalan dengan apa yang ada. Jadi sangat terbatas. Bahkan masih teringat di memori saya Iya. itu pengunjung dari Surabaya. Dari Surabaya? Ya, itu mereka datang pas kebetulan tempat ini belum seperti ini. Kami Iya. masih hanya memakai terpal. Pakai terpal ya? Pakai terpal, saking belum ada biaya untuk bisa membeli seng, atap waktu itu. Jadi kami hanya kelola dengan memakai atap Seadanya ya, Kak? seadanya. Dan para tamu itu sementara duduk makan di tempat ini kebetulan pas hujan. Itu tamu-tamunya mengangkat meja, pindah mencari tempat yang Yang tidak basah ya? tidak basah, tidak bocor. Tidak bocor ya? Iya, Kakak ya? tetapi tidak menyulut keinginan mereka untuk tetap stay di situ, karena mereka bilang, wah ini yang kita baru lihat. Iya. Iya, baru pertama kali melihat. Kita datang ke satu tempat, kita nggak pernah ngangkat-ngangkat meja nih. Ini baru kali pertama, jadi kali mereka ya. bawanya happy. Happy, benar. Nah, dan ketika pulang pun mereka jalannya belum sebagus ini. Benar-benar. Itu licin dan seperti kayak di kampung, karena kebetulan saya besar di kampung. Itu Iya. kaki-kakinya, ujung jarinya kita tuh harus Lumpur masuk ya? di tanah supaya tidak licin.
karena hujan. Iya. Dan sepanjang jalan itu mereka nyanyi sepanjang jalan kenangan karena mereka nggak pernah lihat becek seperti apa, Luar licin biasa, seperti apa. Dan iya. itu membekas sampai sekarang. Saya kalau mengingat itu salah satu perjuangan yang ya tidak seperti sekarang. Jadi mungkin orang di luar sana Di luar. melihat sekarang tidak. Kami merayap, kami jalan dengan nol. Dengan mengandalkan Tuhan dan berupaya. Jadi memang sangat berat untuk kami jalan, tetapi kami punya visi dan misi niat untuk bagaimana orang luar bisa melihat budaya Papua dan tempat ini bisa mengedukasi baik orang lokal maupun dari luar. Ya, yang itu yang membuat kami kuat bahwa kalau bukan kita siapa lagi yang akan menunjukkan budaya dan kita. tetap melestarikan budaya Papua sendiri ya, Benar. Kakak Mitsi. Iya, sobat-sobat, sejauh apa nih tantangan yang Kakak Mitsi hadapi? Ya, pasti kalau tantangan pasti ada ya. Setiap manusia selama masih hidup tantangan itu ada. Pasti ya, pasti. Iya, sama halnya juga dengan rumah etnik Papua. Tantangannya besar. Pertama dari keluarga, yang berikut juga dari kondisi dan keuangan. Tetapi semua itu tidak menyulut semangat dan semangat niat. ya. Iya, untuk tetap berdiri. Ya memang apa ya, sesuatu hal yang baik kalau dijalani dengan pelan, kesabaran dan tetap berjalan di jalan yang seharusnya, saya yakin pasti akan dibukakan jalan sama Yang Maha Kuasa. Iya, benar sekali. Sobat-sobat, seperti yang tadi Kakak Mitsi sudah jelaskan, jadi tadi ada cerita itu seperti Kakak Mitsi bilang, ada kunjungan wisata lokal dari Jawa ya Kakak Mitsi, Surabaya. Dari Surabaya, dari tempat rumah etnik Papua ini belum jadi seperti sebagus sekarang. Mungkin teman-teman nanti Sisil bisa spill video-videonya tentang rumah etnik yang sekarang. Mungkin wisata lokal juga Jawa sendiri itu mereka nanti bakalan kembali karena mereka punya cerita yang unik Kakak Mitsi. Iya. Yang tadinya yang pertama mereka kesini masih dengan keadaan terbatas, rumah-rumah belum pakai seng, kayak gitu ya, masih terbatas ya, masih pakai terpal yang seperti Kakak Mitsi bilang. Tapi kali ini itu adalah proses ya, sobat-sobat. Iya, Kakak Mitsi, seperti apa nih dukungan pemerintah sejauh ini Kakak Mitsi? Iya, ini salah satu hal yang sangat saya harapkan dari pemerintah, karena jujur ya, mengingat budaya ini adalah sesuatu hal yang buat saya jati diri. Dan kalau saya berjalan sendiri, saya jujur saya menyerah dengan keadaan kami orang Papua sekarang, di mana ekonomi susah, kemudian budaya kami yang sudah mulai terkikis. Kita punya generasi sekarang lebih lari ke sesuatu hal yang modern dan sedikit melupakan budaya. Oleh karena itu saya sangat berharap semua pihak, bukan hanya pemerintah, ya? Bagaimana sih, apa sih yang kita tinggalkan buat tanah kita Papua ini? Ya mungkin saya di sini tidak bisa membuat sesuatu hal yang besar, tetapi saya berupaya dengan apa yang saya punya, sedikit dari apa yang saya punya untuk melestarikan budaya. Tetapi saya jalan sendiri saya tidak bisa. Saya berharap dukungan. Saya berharap dukungan dari berbagai pihak untuk kita mengangkat budaya kita. Apalagi kita, khususnya saya punya saudara-saudara, Bapak Ibu pejabat Papua. Mari. Karena di sini adalah jati diri kita. Kita mengangkat budaya dan di situ Tuhan akan membukakan jalan untuk anak-anak Papua yang lain bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Salah satunya ya. Iya, Kakak Mitsi, sejauh ini Kakak Mitsi sudah upaya untuk ke pemerintah sudah atau seperti apa nih Kak? Iya, pemerintah memang sudah ada beberapa yang sudah turun tangan untuk membantu. Cuman itu dia, pemerintah juga kan terbatas, ya, karena banyak sekali proyek-proyek, banyak sekali yang harus dikerjakan. Oleh karena itu memang tidak hanya terpaku pada satu pemerintahan saja, tetapi harapan saya lebih banyak mungkin kita punya anggota-anggota dewan yang memang ya mungkin sesuai dengan fungsinya ya, untuk mengembangkan pariwisata terutama budaya. Mari kita bergandengan tangan nih. Iya, mungkin di saya punya ide, tetapi saya nggak punya dana. Nggak punya dana ya, terbatas ya. Ya, saya terbatas.
saya punya ide tapi saya tidak punya sesuatu yang bisa membiayai ini. Mari kita bergandengan tangan untuk menjaga budaya kita tetap ada, Benar. tetap kita kembangkan dan jangan sampai itu punah atau hilang. Iya, sobat-sobat, jadi bukan hanya Kakak Mitzi, jadi sekilas Sisil kembali ya. Jadi rumah etnik ini menarik Kakak Mitzi. Bukan hanya kita mendapatkan ilmu ya, budaya itu kita kembangkan, tapi boleh sedikit kasih bocoran untuk sobat-sobat nih, Kakak Mitzi, income juga dapat ya Kakak Mitzi? Iya. Saya tidak bisa bilang saya tidak dapat. Dipungkiri ya? Iya, saya dapat. Benar, Oleh karena itu saya ingin membagi, benar. berbagi kepada saya punya saudara-saudara bahwa budaya ini ketika kita kembangkan dengan baik akan memberikan income. Saya di sini puji Tuhan mungkin bisa seperti sekarang ini juga dari pengunjung, yang banyak datang sehingga uang itu saya kelola. Walaupun saya masih keterbatasan dalam mengelola uang, Iya. tahun ini baru kami sudah menggunakan akuntan, Iya. tetapi tamu itu banyak. Benar. Dan perputaran bayangkan ini Jadi saya agak dari sulit untuk tercover ya Kakak Iya. Mitzi? 5 tahun saya bisa membangun ini dan awalnya yang hanya 2 kapling, 2 kapling, Tuhan sayang dan sudah menjadi 6 kapling. luar biasa Itu ya, dari sobat. pengunjung. Setelah itu Antusias baru mereka, pemerintah ya. mulai bantu dengan pembuatan jalan. Dan itu berharap kedepannya juga ya instansi-instansi terkait bisa membuka atau memberikan semacam izin yang Iya, kami izin. perlukan Iya, supaya benar. karena kami mungkin Terbatas. iya kami terbatas, kami Benar, Kakak butuh Mitzi. Butuh dukungan iya, pastinya. dukungan ya. Mungkin Bapak Ibu tidak harus memberikan uang ini Iya, loh. materi ya. Tidak, izin Bapak Ibu aja sudah kami Sangat untuk membantu. bisa ya di tempat-tempat titik di mana kami bisa mempromosikan ini. Benar, rumah etnik Itu ini sudah ya. sangat membantu kami. Luar biasa. Itu saja harapan kami sih Iya. untuk pihak-pihak terkait. Baik, Kakak Mitzi, ini tadi saya lihat nih hampir 95% yang bekerja di sini orang asli Papua. Iya, seperti namanya Iya. Rumah Etnik Papua. Berarti di dalamnya itu Berarti iya, orang-orangnya sebagian besar orang anak-anak, asli iya, Papua. Iya. Memang identik sekali karena ketika orang mendengar oh Rumah Etnik Rumah Etnik Papua, Papua, iya. berarti di situ apa aja sih yang ada. Jadi memang lebih lari ke yang saya rekrut di sini. benar-benar Iya, ya, anak-anak ini ya. Papua yang tadinya nganggur, tinggal di rumah. Memang awalnya keluarga, saya bawa Iya. pertama keluarga. Tetapi semakin banyak tamu, saya Pengunjung, kewalahan. Pengunjung, benar, akhirnya benar. saya tarik juga yang ada di sekeliling sini juga ada. Bahkan yang di SP sini juga ada yang saya ambil. Dan puji Tuhan sekarang mereka sudah berjumlah 25 orang. 25 Itu, orang ya? Iya, pegawai yang tetap. Dan ada juga yang lepas. Yang lepas Iya, itu freelance ketika berarti ya, iya, Kakak kalau pas Mitzi. lagi tamunya banyak itu kami panggil iya, ya. panggil. Itu ada berjumlah 15. 15. Kemudian untuk tim penari karena Iya. kebetulan kami tanggal 30 Maret kemarin itu kami Iya. sudah launching atraksi drama musikal Papua. Drama musikal Iya, dan itu penarinya sendiri yang gabung dengan kami di sini itu ada 27 27 penari. penari. 27 Berarti penari tambah langsung- anak-anak sekitar anak-anak kecil yang anak-anak Papua juga itu ada 8 orang semua. Dan semuanya itu biasa ya. anak-anak Papua. Semuanya Iya, anak-anak Papua. iya. Kakak Berharap Mitzi. mungkin ya tempat ini bisa memberi sedikit manfaat. Iya. Ya anak-anak yang tadinya nganggur-nganggur bisa karena ini Iya. budaya Papua jadi Benar-benar dengan ya. sendirinya bisa keluar dari ide-ide jati diri. mereka, Iya. kemudian seperti yang tadi Kakak Mitzi bilang, ada juga penari ya Kakak Mitzi. Iya. Berarti dampaknya sobat-sobat sangat besar ya, Papua, Rumah Etnik Papua ini sendiri ya. Berharap Selain itu begitu. sobat, Rumah Etnik Papua ini juga memberikan lapangan pekerjaan. Ya, benar Kak Mitzi? Iya, berharap kedepannya ada perkembangan lagi sehingga menyerap tenaga kerja khususnya anak-anak Papua. Ya, karena memang dari salah satu inovasi kami yaitu atraksi drama ya? musikal. Iya. Itu kedepannya kami berharap bisa merekrut bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang ada di Papua Barat Daya. Berarti Iya. semuanya harus Sanggar, berkolaborasi iya. ya Kakak? Berkolaborasi sehingga anak sanggar-sanggar itu tidak vakum. Iya. Mereka juga bisa tampil di tribun mini kami Iya. yang kami sediakan sehingga mereka pun dari penonton yang datang berapapun yang mereka dapat itu bisa menjadi Menghasilkan. ya penghasilan sedikit buat mereka. ya. Iya. Luar Begitu. biasa. Sobat-sobat, ini
Kakak Mitzi ini bukan hanya sekedar owner, dia pemilik dari rumah etnik ya, tapi dia mempunyai hati kasih yang luar biasa, khusus untuk generasi pemuda, pemudi, khususnya orang asli Papua. Iya, Kakak Mitzi, harapan ini Kakak, harapan untuk rumah etnik Papua sendiri ini seperti apa? Iya, baik. Harapan saya sebagai owner dan juga orang asli Papua, saya berharap tempat ini tetap eksis. Tetap eksis Tetap ya, Sobat? eksis, dan kalau Tuhan sayang bisa berkembang. Bisa berkembang lebih lagi, lebih besar lagi, dan menjadi salah satu tempat pusat berkumpulnya orang Papua, baik mama-mama Papua, UMKM, bisa berkumpul semua di sini, sehingga karena di sini setiap hari itu ada pengunjung. Setiap hari ya, Setiap Kakak Mitzi? hari, tidak pernah Kosong ya? Nah, itu bisa menyerap UMKM supaya bisa menjual juga produk-produk mereka iya. di sini, dan ya mereka juga bisa mendapatkan hasil karena tamunya itu datang terus. Dan ya harapan saya bahwa kalau saya berjalan sendiri itu tadi, saya tidak bisa mampu, ya? tidak bisa. Tetapi saya berdoa, berharap bisa ada dukungan Dari dan semua perhatian pihak dari berarti? semua pihak. MRP maupun DPR yang membidangi bidang-bidang pariwisata dan budaya, mari kita Sama-sama kolaborasi, ya, berkolaborasi ya. membangun dan menjaga pelestarian budaya kita. Karena ya jujur sekarang bisa kita lihat, Benar. bukan hal yang ini lagi, Lazim nyata. ya, nyata Iya, berarti. bahwa kita lihat di sekeliling kita, anak-anak kita yang seumuran saya saja mau pakai kostum Papua saja Sudah mulai hilang ya, Ya, Kakak Mitzi? sudah Benar, sangat susah. sudah. Kita paksa juga Benar, agak susah. benar. Bahkan Sedih Kakak- loh. benar. Jadi jangan Bahkan- sampai budaya ini hilang. Betul, betul. Dengan adanya rumah etnik ini juga sangat-sangat membantu ya, Kakak Iya. Mitzi. Jadi terus dikembangkan, terus dilestarikan ya, supaya budaya kita orang asli Papua itu terus berkembang, bahkan bisa Ke lebih luar negeri mendunia pun, ya. iya. Apalagi rumah etnik Papua ini sendiri ya, Kakak Iya. Mitzi. Karena ya sepemahaman saya bahwa budaya itu diberikan Tuhan Benar, kepada kita menjadi salah satu jati diri kita. jati diri. Dan Jadi, bukan kita simpan saja. benar. Sesuatu ya di dalam Alkitab pun ada dikatakan sesuatu kalau diberikan Tuhan, ya mungkin kita punya talenta apa, kita dikasih satu budaya yang baik, tetapi kita tidak menjaga, tidak melestarikan, sama saja dengan kita kubur kita punya talenta, Benar. hilang, dibawa kembali. Sayang kan? Iya. Budaya kita yang begitu Unik, unik, benar. yang sangat, aduh, pokoknya dari baju Bahkan saja orang sudah sangat menginspirasi, greget. Iya, Iya. Kakak Misi. Kenapa daerah-daerah luar bisa, kita Papua tidak Iya. ya, Kakak Misi? Apa sih bedanya? Benar. Kita Iya. juga mampu ya. Kita bisa. Kita juga mampu bersaing ya, Kakak Benar. Misi. Penting ada motivasi, keinginan, dan juga support dari semua yang ada, semua pihak, berbagai pihak. Kita kolaborasi sehingga kita punya budaya ini tidak hilang begitu saja, kemudian tetap ada dan juga menjadi salah satu lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita, anak-anak Papua lainnya, karena itu jati diri mereka ketika mereka tampilkan itu sudah dengan sendirinya sudah keluar. Benar Iya, dan sekali. kita salah satunya kita bisa menjadi tuan di atas tanah Ini sendiri sendiri ya, Kakak dengan Misi. budaya kita. Karena budaya itu cuma ada di tempat kita. Iya. Tidak ada lagi ya. Iya, di Bali budaya Bali. Budaya Bali Iya, masing-masing tidak ada ya, budaya setiap Papua di daerah sana. itu ya. Iya. Jadi Benar salah satu sekali. yang membedakan tempat ini Kita- dengan tempat lain bahwa itu adalah budaya, unsur budaya. Jadi Benar. kita jangan pernah lupa Benar. Jati bahwa diri kita ya. Jati diri kita yaitu budaya. Itu yang membedakan. Benar. Kalau baju sampai segala Bisa macam sama. Betul sekali, tapi Kakak identitas Misi. kita Identitas, benar. itu, dan itu yang dicari oleh orang luar, Iya. yaitu budaya yang tidak pernah ada di tempat mereka. Benar sekali. Kalau hal-hal yang modern ada sama Ada, mereka, benar. tetapi budaya kita, Betul. adat istiadat kita itu yang mereka ingin lihat. Iya. Nah, itu yang kita harus tampilkan, Betul. sesuatu yang tidak ada di tempat mereka, Yang yang cuma unik ya. ada di sini. Cuman ada di rumah etnik Papua pastinya. Bukan hanya rumah etnik Papua, tapi seluruh Papua. seluruh itu Papua. ada. Nah, Iya. bagaimana untuk kita kembangkan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, Pihak. instansi-instansi terkait pemerintahan, gitu. Sobat-sobat dari Rumah Etnik Papua Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, kita belajar bahwa setiap suara punya arti, bahwa mendengar adalah langkah pertama untuk memahami. Rumah Etnik Papua bukan hanya sekedar rumah,
tetapi identitas jati diri kita orang Papua. Saya Cecilia Frumen pamit undur diri bersama Mitsi Wan Mamurdam. Sampai jumpa di lain kesempatan.